Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Melanjutkan materi yang kemarin yaitu dari kertas kerja. Di sini ada kompeti dasar 45 ya. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan jasa sudah dijelaskan kemarin, salah satunya adalah kertas kerja itu adalah sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan. Nah, sebelum ke sana, laporan keuangan ini ada beberapa tahapan ya laporan keuangan itu. Yang pertama, kita akan membuat laporan laba rugi. Yang kedua, perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat ya. Nah, di sini laporan keuangan kita akan membahas langsung saja. Pertama, kita lihat ya bagaimana membuat laporan laba rugi. Nah, yang perlu disiapkan itu hanya dua, yaitu tentang akun pendapatan dan beban-beban atau biaya. Dalam membuat laporan keuangan laba rugi ya, pertama tulis biasa nama perusahaannya, di bawahnya laporan laba rugi, dan di bawahnya lagi biasa dalam judul itu kan tanggal periode, biasanya akhir bulan atau akhir periode. Yang kedua, laporan perubahan modal. Nah, ini karena kita usaha, mungkin perusahaan itu mengalami laba atau rugi, ya. Nah, di sini laporan perubahan itu bagaimana dari awal kita punya modal kan, akhir usaha, akhir periode perusahaan, apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, jika perusahaannya laba nanti menambah modal, jadi modal awal bertambah. Kalau rugi pasti mengurangi modal. Nah, ini nih ya. Dan yang ketiga, kita akan membuat laporan neraca. Nah, ini ya. Neraca itu bagaimana posisi keuangan kita atau perusahaan kita pada akhir periode pembukuan. Nah, di neraca ini hanya terdapat akun-akun real saja, yaitu akun harta, utang, dan modal yang nampak gitu ya. Itu secara singkat saja, silakan sekali lagi laporan keuangan. Kemudian ada yang keempat, itu laporan arus kas, bagaimana keadaan perputaran kas ya, uang dari kas itu ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini dalam laporan arus kas nanti kita bahas kalau kita bertemu lah, karena itu akan banyak yang kita bahas. Yang akan kita bahas yang tiga saja dulu, yaitu pertama membuat laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga kita membuat laporan neraca. Nah, sebagai bahan, Bapak berikan contoh di sini nih. Di sini disajikan soal tentang kertas kerja. Nah, ini nama perusahaannya Bengkel Subur, kertas kerja periode 31 Desember 2017 dalam ribuan ya, supaya angkanya tidak terlalu banyak, nolnya tinggal nama nol saja, berarti 32.000 jadi 32 juta, biasa. Ini disajikan ya soal. Nah, sebenarnya mudah sekali ya. Dari kertas kerja ini kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama tadi laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga membuat laporan neraca. Karena sudah membuat kertas kerja, maka untuk membuat yang pertama ini ya, kita akan membuat laporan laba rugi. Ya, laba rugi itu tadi juga akun-akun apa yang dibutuhkan, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jelas di sini di kertas kerja ada kolom laba rugi. Nah, ininya tinggal pindahkan saja ini. Ya. Nah, laba rugi. Tuh, di sini ada yang di sebelah kredit pendapatan, yang sebelah debit beban. Jadi tinggal pindahkan ini saja. Ini pendapatan, ini beban. Tuh. Nah, kita lihat contohnya. Ke bawah. Tuh. Nama perusahaan, laporan laba rugi, periodik akhir bulan atau akhir periode pembukuan ya. Yang A, pendapatan usaha simpan di sini supaya lurus nanti 150 juta atau 150.000 ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan pendapatan. Oh, pindahkan
sini ke laporan laba rugi. Nah, ini nih. Ya, yang kedua, melihat laporan rugi beban-beban. Oh, ini ya. Ini beban tuh dari mulai beban gaji, iklan, beban cleaning service, sewa, beban air, ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan peralatan. Jadi ada berapa beban ini? 7 beban ya. Pindahkan. Nah, ini beban gaji, beban iklan, cleaning service, beban sewa, beban air, tuh, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Ditambah ini. Nah, ini ada kode tambah. Simpan di sini supaya lurus dengan pendapatan, supaya mudah mengurangnya. Nah, ini pendapatan kan? Ini jumlah beban dari mana? Dari jumlah ini. Ya, simpan. Kemudian langkah selanjutnya dikurang jumlah pendapatan, dikurangi jumlah beban tak kodenya. Berapa hasilnya? 88 juta atau 88 ribu. Nah, ini kan bebannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban. Maka rumusnya kalau tadi juga kalau pendapatan lebih besar dari beban namanya apa? Laba. Tulis saja sini laba usaha. Kenapa disebut laba? Karena pendapatan lebih besar dari beban. Seandainya bebannya di sini 200.000, pendapatan 150.000, maka besar beban, maka di sininya rugi usaha. Nggak usah pakai min di sini, udah aja tulis misalkan 50.000. Paham ya? Lihat saja di kolom kertas kerja ya, kolom laba rugi tinggal pindahkan. Kemudian di langkah selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, ini rumusnya yaitu modal awal ya ditambah laba dikurangi pripe ya rumusnya. Nanti lihat di apa di catatan Bapak ditulis nanti di sana ada ya. Di buku lihat ada rumusnya ya. Kalau perusahaannya rugi, berarti modal awal nanti nah, kita lihat saja lah langsung. Lihat di sini. Lihat di sini ya. Rumusnya. Nah, di sini ada modal usaha, modal awal. Ini berarti modal awal di kertas kerja ini modal awal. Nah, kita masukkan di sini. Tuh, judul ya. Salah. Nah, ini nih. Tuh. Japi share bukan Japi ya. Ini bengkel subur ya. Ini Bapak salah nulis, bengkel subur. Nah, ya. Laporan perubahan modal. Ya, lengkapi lah ya. Laporan perubahan modal periode akhir bulan atau akhir tahun ya. Nah, tahunnya kita rubah 2017. Tuh. Nah, di worksheet kan di kolom neraca ada modal ini 90 juta ya. 90.000. Nah, ini. Nah, yang ini kan pindahkan ke laporan perubahan modal. Tuh. Kemudian, karena perusahaan mengalami laba, tulis ini laba. Selama 1 tahun mendapat laba berapa? Nah, ini nih lihat 88.000. Masukkan sini 88.000. Ya, ini modal. Supaya nggak pusing, kita lihat nih ya. Modal 90.000 awal, ada laba 88. Tadi juga dalam rumus apa? Kalau perusahaan mengalami laba berarti akan menambah modal. Nah, berarti ini ditambahkan. Berarti hasilnya 178.000. Ya. Modal setelah ada laba. Karena di perusahaan kita ada pripe, nah ini nih ada pripe tuh ya, pripe berapa? 20.500. Maka pripe akan mengurangi modal, maka di bawahnya tulis ada pripe. Pripe 20.500 ya. Berarti 178 dikurangi pripe menjadi 157.500. Maka ini disebut modal akhir. Ya. Pripe selamanya mengurangi modal ya. Pripe.
Kalau di soal tidak ada prepe nggak usah, berarti ini sudah yang 178 berarti modal akhir. Kalau tidak ada prepe atau pengambilan pribadi. Sederhana rumusnya ya, laporan perubahan modal. Jadi modal awal, lihat di kertas kerja, di neraca. Kalau perusahaan laba ditambah laba, nah berapa hasilnya ini jumlahkan. Kalau ada prepe, tulis prepe. Prepe mengurangi modal, maka modal akhirnya ini ya setelah dikurangi prepe. Ngerti? Ya, sudah jelas ya. Bagaimana kalau rugi ya? Tulis ini rugi, misalnya rugi ini sekian, tinggal kurangi 90.000 dikurangi 88. Jadi tinggal 2.000. Ya. Tuh ya, kalau rugi misalkan rugi 50.000, jadi 90 dikurangi 50.000 berapa? Di sini tinggal 40.000 dikurangi lagi prepe. Prepe itu kalau perusahaan laba atau rugi tetap mengurangi modal ini, ya. Mau laba, mau rugi. Paham? Paham ya? Kemudian yang ketiga, kita membuat neraca akhir atau laporan posisi keuangan perusahaan pada akhir Desember 2017 ya. Periode ya. Nah, ini masih iya ya. Bengkel subur. Ya. Belum dirubah oleh Bapak ya. Tuh. Dari mana ini bahannya? Tinggal mindahkan dari kertas kerja yang ada di kolom neraca ini. Ya, yang debit pindahkan sebelah debit, yang ini nih sampai sini ya. Tuh ada apa? Ada apa di neraca debit kas. Terus piutang, perlengkapan, peralatan ya. Kemudian prepe nggak boleh karena prepe itu sudah dikurangkan ke laba rugi, nggak boleh dibawa ini prepe ya. Jadi ini ya. Nah, 4 ditambah ini satu lagi, sewa dibayar di muka. Yang kreditnya ini ada utang usaha. Nah, modalnya kemudian ada utang gaji, ada sewa dibayar di muka. Untuk modal jangan ini yang disalinnya, yaitu modal yang sudah ada di laporan perubahan modal. Nah ini modal akhirnya. Nah, kita lihat sekarang ya di neraca ya. Biasa judul neraca periodik. Nah, ini kas yang tadi ya, kas masukkan, piutang, di debit ini tuh. Terus akumulasi penyusutan ini akan mengurangi peralatan, maka di sini ada kurung. Ya dikurung. Ini mengurangi ya. Kalau ini harusnya dijumlahkan semua. Nah, karena akumulasi mengurangi nilai peralatan, maka dikurung di sini. Ini mengurangi nilainya. Ya, tuh. Akumulasi ditulis di sini juga boleh, tapi jangan kurung di sini. Biasa menambah ya. Lebih baik di sini aja. Hanya di sini beri tanda kurung. Maksudnya mengurangi kekayaan ya, karena nilainya berkurang, jumlah segini. 160.500. Kemudian yang sebelah kredit, tadi juga ada apa saja? Ada tuh, ada apa? Utang usaha, modal usaha dan utang gaji. Kalau akumulasi ini sudah dipindahkan ke kolom sebelah debit di neraca ya. Jadi ada tiga, ya ada tiga akun. Tuh, utang usaha, utang gaji dan modal usaha atau modal akhir. Nah ini modalnya. Nah ini jangan yang 97.000 ya. Pindahkan. Nah kalau dijumlah berarti akan sama. Nah ini langkah penyusunan neraca. Ya. Jadi tinggal dilihat dari kertas kerja di kolom neraca ini. Nah, yang debit pindahkan, kecuali prepe jangan, karena ini sudah dihitung di laporan laba rugi ya. Jangan dimasukkan. Sampai ini ya. Kemudian di kolom kredit, utang usaha, modal usaha dengan modalnya jangan yang ini, modalnya yang tadi. Dari laporan perubahan modal dirubah ya. Kemudian utang gaji dan akumulasi masuknya ke kolom sebelah debit di neraca tadi ya. Nah, ini ya sekali lagi tuh bentuknya tipom ya sebelah kiri, sebelah kanan. Yang kiri di sini bisa disebut aktiva ya, bisa. Nah, yang sebelah kanan pasiva. Aktiva itu harta kan, pasiva itu utang dan
modal. Mudah ya cara menyusunnya. Sekali lagi tinggal pindahkan yang ke satu. Untuk laporan laba rugi, kolom laba rugi ini pindahkan. Untuk perubahan modal, modal awal ditambah laba dikurangi prepe kalau ada prepe. Nah, ini ya. Modal awal ditambah laba dikurangi prepe. Kalau rugi berarti modal awal dikurangi rugi dikurangi lagi prepe. Ya kalau rugi ini nih, kalau perusahaan rugi ini sekali lagi ya. Kalau laba nambah, kalau di sini rugi berarti mengurang. Kurang lagi prepe kalau ada. Nah, jadi modal akhirnya berapa? Nah, itulah penjelasan secara singkat tentang bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Untuk arus kas nanti ajalah kalau kita bertemu. Ini juga kurang begitu jelas karena eh, untuk ini virtualnya lama. Ini kalau lama nanti tidak bisa dibuka. Silakan saja kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak lah, baik melalui WA atau apalah. GC juga boleh, atau WA saja, baik ke grup atau individu. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.